hikmat Tuhan mengalir, dan saya sih ajak kalau Bapak mau untuk terima Roh Kudus ya. Kalau memang ini, saya doakan kalau tidak keberatan supaya Pak Stephen Tong bisa berbahasa roh dan dipenuhi Roh Kudus, bisa getar-getar seperti yang biasa dia praktekkan kan. Nah itu kalau getar-getar dia praktekkan itu masih. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor HI. Lewat kesempatan kali ini saudara, saya hanya ingin mau menyampaikan turut berduka cita dan turut berbelasungkawa buat keluarga besar Pak Stephen Tong, dimana 3 hari yang lalu kalau tidak salah ya, kakaknya itu Pendeta Caleb Tong telah dipanggil oleh Tuhan dan dia setia dalam pelayanannya kepada Kristus. Namun saudara mungkin kalau lihat thumbnail di video ini ya, di sana tertulis bahwa ucapan belasungkawa dari gereja palsu ya. Dan kenapa saya tulis seperti itu? Karena saya adalah karismatik dan kebetulan Pak Stephen Tong sering menyuarakan dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa gereja-gereja yang ada getar-getarnya ya, itu sering dicelah bahwa itu adalah gereja palsu, gemuk tidak sehat, kemudian terjadi penyelewengan. Maka sekiranya Pak Stephen Tong bisa menerima ucapan belasungkawa ya, kalau saya bilang mewakili gereja palsu yang menurut Pak Stephen Tong maksud, semoga bisa diterima ucapan ini ya. Ini hanya bagi teman-teman yang merasa saya wakilkan ya. Mungkin teman-teman berkata kepada saya, wah kok kamu nggak pernah ditunjuk untuk mewakilkan kami gereja karismatik. Tapi saya pribadi adalah termasuk orang karismatik ya. Dan saya tergerak untuk menyampaikan itu. Semoga Pak Stephen Tong ini bisa melihat video ini, atau ada saudara-saudara yang melihat video ini bisa di-sharekan ke Pak Stephen Tong ya. Ucapan belasungkawa dari gereja palsu yang sering dikumandangkan oleh beliau kepada keluarga atau pendeta Stephen Tong atas meninggalnya kakaknya yang juga adalah seorang pendeta. Dan kita coba lihat ucapan terakhir juga pendeta Stephen Tong, apa yang disampaikan di pemakaman ya. Oke, kita lihat langsung saudara apa yang disampaikan Pak Stephen Tong pada saat di pemakaman daripada saudaranya, pesan-pesannya untuk keluarga besarnya. Hasilkan pemuda-pemudi untuk meneruskan jejak kaki dan karya yang dilakukan oleh pendeta kami. Dan saya harap keluarga dari Caleb Tong sendiri akan menghasilkan anak-anak cucu-cucu yang mengingat kembali apa yang dikerjakan oleh ayah. Engkau mereka bukan urusan dunia, tapi urusan Tuhan. Jikalau tidak mengabari Injil, gereja membunuh diri. Jikalau tidak anak-anak muda, remaja, anak kecil yang meneruskan pekerjaan Tuhan, gereja tidak ada di depan. Inilah kalimat terakhir saya bicara tentang kakak saya yang dipakai Tuhan 60 tahun, yang terus menjadi teladan, tidak meleset, tidak menyeleweng, setia sampai mati, menjadi teladan kita. Bukan hanya untuk ikat ingat, untuk kita ikut jejak kakinya sampai Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih. Oke ya saudara, kita melihat apa yang disampaikan Pak Stephen Tong. Dan satu kata yang familiar ya, yang sering diucapkan oleh Pak Stephen Tong adalah menyeleweng. Jadi tidak menyeleweng ya, saudaranya meninggal dan tidak menyeleweng. Tapi karismatik lah yang kadang disampaikan, yang sering disampaikan beliau, bahwa gereja-gereja itu adalah gereja-gereja yang menyelewengkan firman Allah menurut dia. Dan semoga berkenan menerima ucapan belasungkawa mewakili gereja-gereja karismatik, gereja palsu menurut Bapak. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran
di usia yang sudah semakin senja juga, biar hikmat Tuhan mengalir. Dan saya sih ajak kalau Bapak mau untuk terima Roh Kudus ya. Kalau memang ini, saya doakan kalau tidak keberatan supaya Pak Stephen Tong bisa berbahasa roh dan dipenuhi Roh Kudus, bisa getar-getar seperti yang biasa dia praktekkan kan. Nah itu kalau getar-getar dia praktekkan itu masih kesadaran dia. Tetapi kalau mau Pak Stephen Tong ya, saya doakan buka hati dan menerima Roh Kudus sehingga bisa getar-getaran benaran, supaya bisa tahu, oh ya ternyata benar-benar kita bisa getar-getar ya. Ini kalau tidak keberatan ya. Tapi ini bukan paksaan ya Pak Stephen Tong ya. Dan salam damai untuk Pak Stephen Tong sebagai seorang pendeta yang hebat dan luar biasa, dipakai Tuhan di Indonesia untuk mengabarkan Injil ya. Saya nggak tahu, mungkin sudah banyak orang-orang yang bertobat dari penyampaian beliau. Kita salut. Dan pendidikan beliau yang saya nggak tahu sekarang sudah yang keberapa ya. Itu satu yang luar biasa dan pencapaian yang luar biasa untuk bisa menafsirkan ya Alkitab, saudara ya. Tapi lebih daripada itu, saudaraku semua, marilah kita kembali ke Alkitab. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sekali lagi salam damai buat Pak Stephen Tong dan keluarga, diberikan kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semua.